Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu there was a technicality wrong submission masa kita submit the paper. Itu pasal mungkin GS digantung kerana dia yang bertanggungjawab atas siapa yang kerja in the administrative area in FAM. That is my belief. I did not go into detail. But macam mana yang saya katakan tadi, mungkin there is a wrong error technicality in terms of bila kita submit the papers. But when it comes to legit, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah beberapa hari terakhir rumor bergulir liar di berbagai media regional. Kini akhirnya kabar itu menguat. Panitia SEA Games memberikan saran agar Malaysia mempertimbangkan mundur dari cabang olahraga sepak bola. Saran ini muncul bukan tanpa alasan. Sorotan tajam mengenai moral, etika, dan integritas kembali menghantam Federasi Sepak Bola Malaysia. Terutama setelah skandal pemalsuan 7 dokumen pemain warisan yang mengguncang kawasan ASEAN beberapa waktu lalu. Namun yang membuat publik terkejut bukanlah sekadar skandal lamanya, melainkan bagaimana Malaysia tetap melenggang ke SEA Games dengan ekspresi seolah tidak memikul kesalahan apapun. Inilah yang memicu ledakan reaksi keras dari berbagai media ASEAN, termasuk komentar paling tajam dari Madam Pang, sosok berpengaruh dalam dunia olahraga Thailand. Dalam wawancara singkat yang langsung viral, ia menyatakan, mereka bertindak seperti tidak bersalah, padahal dokumen itu jelas-jelas dipalsukan. Kalimat sederhana tapi efeknya luar biasa. Seluruh kawasan mendadak tercengang. Peringatan halus dari panitia SEA Games. Atmosfer SEA Games yang seharusnya penuh persahabatan, kini berubah menjadi panggung yang dipenuhi rasa curiga. Panitia tidak secara langsung menyebut nama Malaysia, tetapi pernyataan mereka cukup menggambarkan situasi yang memalukan itu. Federasi yang sedang dalam proses investigasi serius sebaiknya menimbal ulang partisipasi. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Saran itu bukan sekadar peringatan administratif, itu adalah teguran moral, sinyal bahwa dunia olahraga regional mulai lelah dengan drama yang sama berulang kali, dan selalu datang dari arah yang sama. Di media sosial, kalimat itu langsung menjadi bahan perbincangan. Banyak yang menyebutnya sebagai bahasa diplomatis dari kalimat yang sebenarnya ingin disampaikan. Malaysia mundurlah, jangan merusak integritas turnamen. Sebab bagi panitia, tetap hadirnya Malaysia sementara mereka sedang dalam proses investigasi FIFA dianggap sebagai ancaman terhadap citra SEA Games. Skandal lama yang tak pernah selesai. Kasus pemalsuan 7 dokumen pemain warisan Malaysia sudah menjadi pembicaraan se-ASEAN sejak pertama kali mencuat. Dokumen-dokumen itu menyangkut data keturunan, legalitas administrasi, dan informasi keluarga pemain. Ketika diperiksa, beberapa poin krusial tidak sesuai fakta. FIFA turun tangan. Begitu kata yang paling ditakuti setiap federasi. Biasanya ketika ada federasi yang berada dalam proses investigasi FIFA, sikap yang diambil adalah rendah hati, berhati-hati, dan penuh introspeksi. Mereka akan menghindari sorotan kamera, mengurangi muncul di publik, dan yang paling penting tidak menambah kontroversi baru. Tetapi tidak bagi Malaysia. Alih-alih merapatkan barisan dan berbenah, mereka malah tetap datang ke SEA Games seolah penyelidikan FIFA hanyalah angin lalu. Sikap inilah yang membuat media Vietnam, Thailand, Filipina, hingga Indonesia mulai mempertanyakan moralitas mereka. Media ASEAN mulai hilang kesabaran. Di negara-negara ASEAN lain, pemberitaan tidak lagi memakai bahasa halus. Media Vietnam yang terkenal tegas dalam isu integritas olahraga merilis tajuk utama. Malaysia tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga melecehkan etika olahraga.
Frasa itu menjadi viral dalam hitungan menit. Beberapa analis Vietnam menyebut bahwa masalah ini bukan sekadar soal dokumen. Ini soal sikap. Sikap yang dinilai arogan dan tidak menunjukkan rasa bersalah. Sikap yang menggambarkan seolah-olah mereka tidak menghargai nilai moral olahraga yang dijunjung seluruh kawasan. Media Thailand menulis lebih pedas lagi, jika federasimu sedang diinvestigasi karena pemalsuan, mundurlah adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Namun Malaysia memilih jalan lain, tetap maju, tetap tampil, tetap percaya diri, bahkan mencoba memutar narasi bahwa kesalahan mereka tidak terlalu serius. Padahal, semua orang ASEAN tahu, pemalsuan dokumen adalah pelanggaran besar dalam sepak bola. Komentar pedas Madam Pang yang mengguncang ASEAN. Puncak kontroversi terjadi ketika Madam Pang, sosok senior yang dihormati di Thailand dan ASEAN, memberikan komentar tajam. Mereka bertindak seperti tidak berdosa padahal dokumennya dipalsukan. Tidak ada yang menyangka beliau akan bicara sekeras itu. Beliau bukan sosok yang mudah mengeluarkan kalimat pedas. Ketika komentar tersebut keluar, seluruh dunia sepak bola ASEAN langsung tahu, situasi sudah sangat serius. Kalimat itu tidak hanya mengenai Malaysia, tetapi mengenai standar moral olahraga di kawasan. Beliau mengingatkan bahwa olahraga bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal integritas. Komentar itu memicu reaksi berantai. Vietnam memberikan dukungan penuh pada pernyataan Madam Pang. Media Thailand menyoroti bahwa keberanian beliau berbicara adalah cerminan keinginan ASEAN membersihkan sepak bola dari skandal. Negara-negara lain mulai menganggap ini ancaman regional. Isu ini tidak hanya berhenti di Thailand dan Vietnam. Filipina, Laos, Kamboja, bahkan Indonesia ikut memberikan pandangan bahwa kompetisi regional memerlukan standar yang lebih tinggi. Mereka sepakat bahwa SEA Games bukan tempat untuk federasi yang sedang dalam masalah integritas. Beberapa analis menyebut bahwa jika Malaysia tetap diizinkan bertanding tanpa menunjukkan rasa bersalah, maka peserta lain merasa diperlakukan tidak adil. Integritas turnamen luntur, reputasi SEA Games terancam. Yang lebih mengkhawatirkan, federasi lain mungkin merasa skandal seperti ini bisa diselesaikan tanpa konsekuensi. Dan itu sangat berbahaya bagi masa depan olahraga regional. Bukan kali pertama Malaysia dituding cari celah aturan. Media Thailand merilis laporan mendalam yang menyebut bahwa skandal 7 dokumen itu bukan satu-satunya isu. Dugaan manipulasi usia, penggunaan pemain warisan tanpa verifikasi mendalam, administrasi yang dinilai sering mencari celah regulasi. Inilah yang membuat panitia SEA Games akhirnya memberikan saran diplomatis namun tegas. Mereka ingin mencegah SEA Games menjadi ajang yang selalu diwarnai masalah dari federasi yang sama. Malaysia kian terpojok. Kini Malaysia tidak hanya berhadapan dengan investigasi FIFA, mereka menghadapi tekanan moral dari negara-negara ASEAN, sorotan negatif media internasional, citra federasi yang semakin memburuk, opini publik ASEAN yang menilai mereka tidak bertanggung jawab. Dalam suasana seperti ini, sikap yang seharusnya muncul adalah permintaan maaf atau setidaknya penundaan partisipasi. Tetapi yang terlihat adalah kebalikannya. Mereka tampil seolah-olah tidak ada masalah. Banyak analis memprediksi bahwa reputasi Malaysia akan semakin memburuk jika mereka terus menghindari akuntabilitas. Momen penting bagi moralitas ASEAN. Skandal pemalsuan 7 dokumen ini telah menjadi titik balik bagi sepak bola kawasan. Vietnam menegaskan bahwa moral dan etika lebih penting daripada sekadar partisipasi dalam turnamen. SEA Games bukan hanya kompetisi, tetapi representasi bangsa. Jika nilai itu dikotori oleh skandal, maka seluruh turnamen kehilangan kredibilitas. Indonesia pun dalam beberapa forum diskusi menekankan bahwa Asia Tenggara ingin bergerak menuju olahraga yang lebih profesional. Dan profesionalisme tidak mungkin terwujud jika federasi yang terlibat pemalsuan dokumen tetap dibiarkan bertanding tanpa konsekuensi. Apa langkah Malaysia selanjutnya? Pertanyaannya kini, apakah Malaysia akan berani menghadapi kenyataan? Ataukah mereka akan terus bersikap seolah semua ini hanyalah isu kecil? FIFA masih melakukan investigasi dan jika sanksi dijatuhkan, reputasi Malaysia bisa jatuh lebih dalam. Tetapi bahkan sebelum sanksi turun, publik ASEAN sudah kehilangan percaya.
Panitia SEA Games sudah memberikan sinyal jelas, media ASEAN sudah bersuara, Madam Pang sudah menegaskan sikap moralnya, dan kini semua mata tertuju Malaysia. Tahun tersulit Malaysia dalam 1 dekade. Dengan semua pernyataan, tekanan dan sorotan yang muncul, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa posisi Malaysia dalam peta sepak bola ASEAN kini berada di titik paling terpojok dalam 10 tahun terakhir. Skandal pemalsuan 7 dokumen itu bukan hanya aib administrasi, itu adalah pelanggaran etika, dan bagi negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, dan lainnya, moralitas bukan hanya sekedar slogan. ASEAN kini menunggu, apakah Malaysia akan mundur teratur atau tetap memaksa melangkah di atas puing-puing integritas. Apapun keputusan mereka, satu hal sudah pasti. Skandal ini telah menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Momen yang menegaskan bahwa moral, etika, dan integritas adalah pondasi utama setiap pertarungan di lapangan. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.